Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini kita lanjutkan tutorial kita lagi tentang membuat aplikasi Excel sederhana, tepatnya aplikasi daftar hadir auto update. Lembar kerja profil yang telah kita desain pada video sebelumnya itu adalah data-data umum aplikasi form daftar hadir. Kali ini kita akan tambahkan data khusus tentang informasi mata pelajaran di lembar kerja HBE di sini ya. Jadi kita akan tautkan dulu, kita akan hubungkan dulu lembar kerja profil dengan HBE. Kita copy saja yang ini, copy dari header kolomnya. Kemudian klik kanan lalu pilih copy. Setelah itu tekan lembar kerja HBE. Di sini klik kanan kemudian insert copied cell. Sini kita hapus saja data-datanya semuanya. Oke, kita akan isi dua kotak ini terlebih dahulu dengan informasi yang kita ambil dari lembar kerja profil. Tapi di sini sebelumnya di sel yang ini itu masih ada data validation. Jadi kita hapus dulu. Caranya adalah klik ini kemudian pilih menu data, lalu pilih data validation. Di sini klik clear all. Kalau sudah tinggal oke. Di sini sudah terhapus. Sekarang kita hubungkan kotak ini dengan lembar kerja profil. Caranya adalah ketik sama dengan, kemudian pilih menu profil. Yang kita perlu ambil atau kita hubungkan itu adalah mata pelajarannya, berarti yang ini ya. Oke, klik saja, kemudian jangan lupa di absolutkan, dikunci, tekan F4 di keyboard kemudian enter. Di sini itu kita akan mengambil informasi dari profil mata pelajaran di sini yang ini ya. Ketik sama dengan kemudian lookup. Oke, jadi ini sintaksnya ini lookup value-nya itu yang ini. Kita klik saja matematika. Kemudian jangan lupa absolutkan, kemudian titik koma. Untuk tabel array-nya kita ambil data dari lembar kerja profil. Klik saja profil. Lalu di sini blok saja semua tabel ini dari sini sampai ke sini. Dan jangan lupa diabsolutkan. Kemudian titik koma lagi. Nah, kita akan mengambil data pada tabel yang nomor 2 yang ini ya. Maka di sini kita ketik 2, kemudian 0, lalu tutup kurung dan enter. Oke, maka di sini sudah muncul angka 2 ya. Artinya itu berarti di sini untuk mata pelajaran matematika jumlah pertemuan per minggunya itu adalah 2. Jadi kalau misalnya di sini di lembar kerja profil itu dipilih misalnya seni budaya, maka otomatis di lembar kerja HBE itu juga sudah berganti dengan seni budaya dan jumlah pertemuan per minggunya adalah 1. Berikutnya kita akan mulai mengisi lembar kerja di HBE ini. Kita masukkan data tabel perhitungan hari belajar efektif. Oke, ini adalah tabel perhitungan hari belajar efektif. Jadi sekarang kita akan mengisi atau memberikan rumus pada sel-sel yang sudah diwarnai ini. Kita beri rumus dulu untuk jumlah minggu efektif yang ini. Rumusnya itu adalah jumlah minggu dikurang jumlah minggu tidak efektif. Jadi di sini kita ketik sama dengan, kemudian klik yang ini, sel I10 dikurangi dengan sel J10. Kalau sudah, enter, dan kemudian ini tinggal di autofill ke bawah. Untuk jumlah tatap muka per minggunya, ini kita langsung saja ketik sama dengan, kemudian ambil pada ini. Ini klik saja angka 1 yang di sini atau sel D8. Kemudian absolutkan atau kunci, lalu enter. Oke. Selanjutnya untuk membuat rumus jumlah hari belajar tidak efektif, itu kita harus butuh data tabel hari libur selama setahun. Kita siapkan dulu datanya. Dari tabel ini untuk jumlah tanggalnya kita perbanyak saja, kita tambah saja barisnya. Kemudian di sini kita border. Dan kemudian untuk tanggal ini kita konversi dulu menjadi nama hari dan nama bulan. Caranya adalah kita tambah kolomnya dulu.
klik kanan pada kolom R ini, pilih insert, dan di sini kasih keterangan hari, di sini kasih keterangan bulan. Kemudian kita beri rumus di sini. Jadi rumusnya itu sama dengan txt, value-nya itu klik saja tanggal ini atau sel Q4, kemudian titik koma, dan format teksnya itu adalah D4 kali. Lalu sudah, tinggal enter. Untuk nama bulan, rumusnya adalah txt, kemudian value-nya itu adalah tanggal, titik koma, dan format teksnya itu adalah M4 kali. Oke, kalau sudah semuanya seperti ini, tinggal di blok, kemudian di autofill sampai ke bawah. Oke, karena di sini ini masih Sabtu dan Januari, maka di sini kita tuliskan tanggal 00 garing 00 garing 00. Oke, seperti itu. Kemudian tinggal di copy ke bawah. Oke. Sekarang kita akan membuat rumus jumlah hari belajar tidak efektif untuk kondisi bertepatan. Rumus yang kita bisa gunakan itu adalah rumus countif, sama dengan countif. Kemudian range-nya itu kita ambil nama bulan, blok saja dari atas ke bawah, kemudian absolutkan, lalu titik koma, dan kriterianya itu adalah klik Januari atau sel H10. Tidak perlu diabsolutkan, kalau sudah tinggal tutup kurung. Artinya ini adalah menghitung banyaknya bulan Januari pada tabel hari libur ini. Selanjutnya, untuk kondisi tidak bertepatan, kita butuh hari tidak aktif mengajar. Untuk setiap semester kita siapkan saja 4 baris, berarti dari cukup yang ini saja, dari bulan Februari sampai Mei. Artinya Juni sampai Desembernya itu kita hapus saja, blok saja, kemudian klik kanan, lalu pilih delete, dan pilih shift cell up, kemudian OK. Kemudian Februarinya ini diganti dengan nama hari kita tidak aktif mengajar. Kita misalkan saja, misalnya hari Minggu, kemudian Senin, Selasa, itu pemisalan saja ya, kemudian Rabu, kemudian untuk semester genapnya ada hari Minggu, kemudian Senin, sorry mungkin Kamis ya supaya berbeda, Jumat, dan kemudian Sabtu. Untuk dua kotak di atas ini kita hapus juga karena kita sudah tidak gunakan lagi. Hapus saja, blok, kemudian pilih delete, lalu pilih shift cell up. Oke, di tabel yang ini kita hapus lagi, tidak perlu. Format cell, kemudian pilih bordernya, hapus bordernya semua, dan oke, seperti itu. Lalu sekarang kita akan membuat rumus untuk kondisi tidak bertepatan. Rumus yang kita gunakan itu adalah rumus countifs. Pada sel N10 itu kita bisa mengetikkan seperti ini, sama dengan countifs. Kemudian kriteria range pertama itu kita mengambil kriteria bulan, blok sampai ke bawah, kemudian jangan lupa dikunci, lalu klik ketik tanda petik, lalu untuk kriteria satunya pilih bulan Januari atau klik saja bulan Januari pada sel H10, dan kemudian ambil lagi untuk kriteria range kedua. Kriteria range kedua kita ambil nama hari, blok saja sel R, dari sel R4 sampai sel R29, kemudian dikunci, lalu kriteria keduanya kita mengambil hari tidak aktif mengajar. Karena bulan Januari itu masuk pada semester genap ya, maka kita pilih hari Minggu pada semester genap yang ini. Kemudian jangan lupa diabsolutkan, dikunci, lalu tutup kurung. Tambah, ambil lagi countifs,
buka kurung, lalu di sini blok lagi untuk bulan dari atas ke bawah, jangan lupa diabsolutkan, kemudian titik koma, kriterianya itu ambil kembali Januari, dan range yang kedua atau kriteria range yang kedua ambil nama hari, absolutkan, kemudian untuk kriterianya itu ambil yang hari Kamis pada sel D15, jangan lupa diabsolutkan, tutup kurung dan tambah lagi countif. Ya, masih tetap ambil untuk kriteria yang keduanya adalah nama bulan, lock, kemudian pilih Januari, nama harinya, absolutkan lagi, kemudian di sini pilih hari Jumat, klik hari Jumat yang ini, absolutkan. Kalau sudah, tutup kurung dan tambah lagi, tinggal hari Sabtu yang belum ya. Jadi di sini berarti countif lagi, kriterianya bulan, absolutkan, kemudian pilih Januari atau sel H10 ya, ketikkan saja sel H10, kemudian kriteria yang keduanya adalah hari Sabtu, jangan lupa diabsolutkan, kemudian kriteria range-nya kedua adalah hari Sabtu, klik sel D17, jangan lupa diabsolutkan, lalu tutup kurung dan enter. Oke. Nah, selanjutnya ini tinggal kita blok saja sampai bulan Juni, menandakan tergenap ya. Untuk bulan Julinya lakukan cara yang sama, tetapi ambil kriterianya itu untuk hari pada semester ganjil atau yang ini. Kita copy saja yang di atas, kemudian tempatkan pada sel N16, lalu enter, lalu sini double klik. Jadi di sini tinggal diganti saja D14 ganti dengan C14. Nih. Kemudian sel D15 ganti dengan sel C15. D16 ganti dengan C16 dan sel D17 kita ganti dengan sel C17. Kalau sudah, tinggal enter dan absolutkan, autofill ke bawah. Sekarang tinggal membuat rumus hari belajar efektif. Klik saja pada sel O10 sama dengan ambil yang sel nomor 5, tabel nomor 5, berarti klik yang ini, kemudian dikali itu berarti bintang, kemudian kolom nomor 6, lalu kurang, kemudian dalam kurung sel nomor 7, kolom nomor 7 itu berarti sel M10 dikurang dengan kolom nomor 8 berarti sel N10. Kalau sudah, tutup kurung dan enter, lalu kemudian berikutnya di sini blok sampai autofill sampai ke bawah. Belum selesai sampai di situ, ternyata jumlah hari belajar efektif masih ada yang menghasilkan minus. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu adalah karena salah satunya itu adalah jumlah minggu efektifnya itu adalah 0, karena memang di situ tidak ada proses pembelajaran. Dan kemudian kondisi jumlah hari belajar tidak efektifnya itu juga berpengaruh. Jadi bagaimana caranya supaya hasil akhirnya tidak menjadi minus? Maka kita perlu tambahkan rumus if pada jumlah hari belajar tidak efektif untuk dua kondisi ini. Jadi di sini kita double klik saja. Sebelum countif ini kita tambahkan di sini sama dengan if, kemudian buka kurung, lalu logical testnya itu berarti kita mengambil sel K10, klik saja yang ini K10. Kemudian di sini kalau dia lebih besar dari 0, oke, kita seperti itu, maka kondisi true-nya itu adalah countifs ini, kemudian kondisi tidak benarnya itu adalah kosong. Jadi klik saja, ketik saja tanda petik 2 kali, kemudian lalu enter. Kalau sudah, tinggal di autofill ke bawah.
Ya, di sini masih value, ya, di sini masih value. Nah, maka supaya dia tidak value, di sini lagi pada kondisi tidak bertepatan kita tambahkan lagi rumus if. Jadi double klik saya di sini, kemudian di sini if masih sama, buka kurung, kemudian jika sel K10 ya, berarti di sini sel K10 lebih besar dari 0, maka kondisi true-nya itu adalah yang ini, dan kemudian kondisi tidak true-nya itu adalah kosong. Kalau sudah, tinggal enter. Lalu di sini di blok sampai di autofill sampai bulan Juni. Ya, karena ini masih menghasilkan value, maka rumus yang kita masukkan itu mungkin masih ada yang keliru. Coba kita lihat dulu apa yang keliru. Oh iya, ini ya. Jadi jangan kosong di sini ya, tetapi kita yang tanda petik 2 ini kita simpankan angka 0. Oke. Kemudian di sini berarti kita langsung blok sampai kita sampai di sini. Ya, ini sudah tidak value lagi ya. Oke, ini masih value karena di sini masih kosong. Berarti ini kita ganti lagi, tanda petik 2 tadi itu kita ganti dengan 0. Oke. Kemudian autofill sampai di bulan Juni. Oke, ini sudah 0. Kemudian di bulan Juli kita juga tambahkan dengan if. Ya, ini berarti sel K berapa ini? K16 ya. Sel K16, K16 lebih besar sama dengan lebih besar 0. Oke, maka value F true-nya, value if false-nya itu tetap 0 di sini. Kalau sudah, tinggal blok sampai ke bawah. Oke.